Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rara Anggita dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan membahas mengenai Hosted Cultural Dimension in Brunei Darussalam. Langsung saja yuk simak videonya. Budaya organisasi adalah pemrograman yang bersifat kolektif yang akan membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Nilai-nilai budaya organisasi tersebut dapat dihitung dengan menggunakan Value Survey Module atau VSM. VSM tersebut merupakan instrumen pengukur dimensi-dimensi budaya nasional yang pertama kali diperkenalkan oleh Geert Hofstede, yakni seorang peneliti dari Belanda. Teori dimensi budaya Hofstede adalah kerangka kerja untuk komunikasi lintas budaya. Riset Hofstede terkait dengan budaya nasional bermula di tahun 1960 ketika Hofstede bekerja sebagai konsultan di IBM. Dimensi budaya Hofstede dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, power distance atau jarak kekuasaan. Yang kedua, individualism versus collectivism. Yang ketiga, masculinity versus femininity. Yang keempat, uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Yang kelima, long versus short term orientation. Dan yang keenam, indulgent versus restraint atau tingkat kesenangan atau kepuasannya. Dari 6 dimensi yang sudah dijelaskan tadi, di dalam negara Brunei Darussalam terdapat 5 dimensi Hofstede, yakni sebagai berikut. Yang pertama, power distance. Jarak kekuasaan dalam budaya Brunei dapat dianggap tinggi. Mereka percaya bahwa generasi muda harus menghormati yang lebih tua. Ini juga dipandang sebagai pendidikan yang berpusat pada guru karena pemerintah Brunei memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak kecuali untuk lembaga pendidikan swasta. Dalam hal budaya kerja, orang yang memegang jabatan lebih tinggi sangat dihormati karena mereka memiliki lebih banyak kekuasaan di perusahaan. Pentingnya rasa hormat sangat ditekankan dalam budaya Brunei sehingga menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih rendah telah memutuskan untuk menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Yang kedua, masculinity versus femininity. Brunei lebih berperan sebagai masyarakat yang feminim karena mayoritas orang Brunei benar-benar bekerja untuk hidup. Selain itu, para perempuan di Brunei juga didorong oleh orang tuanya sendiri untuk bekerja dan hidup mandiri. Oleh karena itu, ada lebih banyak perempuan di masyarakat yang juga memiliki andil bekerja dalam karir profesional seperti insinyur untuk Brunei Shell Petroleum. Yang ketiga, uncertainty avoidance. Brunei memiliki penghindaran ketidakpastian yang lemah. Ketenaga kerjaan di Brunei lebih kepada pergantian karyawan dan dengan masa kerja yang lebih singkat. Hal ini karena sebagian besar manajernya menanamkan rasa takut daripada membimbing karyawannya sendiri, yang akhirnya membuat karyawan merasa terancam dan tidak berani berbicara kepada atasan mereka tentang masalah mereka di tempat kerja. Nah, hal seperti ini dirasakan oleh karyawan yang sebagian besar dari generasi Y. Yang keempat, individualisme versus collectivism. Dalam masyarakat yang individualis, mereka lebih berfokus kepada dirinya sendiri dan juga keluarga inti. Namun pada masyarakat yang kolektif, mereka ini lebih melihat kelompok sebagai bagian dari mereka dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Di negara Brunei sendiri yang memiliki campuran etnis mirip dengan Melayu, Cina, dan Indonesia, maka dari itu Brunei juga akan jatuh ke dalam dimensi kolektivis. Yang kelima, long term versus short term orientation. Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki orientasi jangka panjang. Untuk saat ini, fokus Brunei adalah di posisi pasar. Maka dari itu, semua pemilik, manajer, dan pekerja ingin berbagi aspirasi yang sama dan berpikir untuk masa depan perusahaannya. Itulah pembahasan mengenai Hosted Cultural Dimension in Brunei Darussalam. Semoga video ini menambah wawasan kalian dan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.